Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Snakonita dengan NIM 72114199192 dari akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem manajemen basis data. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field-field data yang bergabung untuk membentuk record yang bergabung untuk membentuk file. Field data adalah unit data terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi field-field data yang saling berhubungan. File adalah suatu koleksi record yang saling berhubungan. Basis data adalah sekumpulan file. Definisi secara umum, basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Definisi sempitnya, basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Selanjutnya adalah struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasikan agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Ada 3 macam struktur standar. Yang pertama, struktur basis data hierarkis. Yang kedua, struktur basis data jaringan. Yang ketiga, struktur basis data relasional. Sistem manajemen basis data atau database management system adalah suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika struktur ini digambar, maka akan terlihat seperti cabang-cabang di sebuah pohon. Struktur hierarkis untuk basis data pada awalnya populer karena ia bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi. Alasan lainnya adalah karena struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar rekor di dalam basis data akan digunakan di dalam suatu aplikasi. Namun, ketika para manajer hanya menginginkan sedikit rekor terpilih saja dari sejumlah besar rekor di dalam basis data, struktur hierarkis menjadi tidak efisien. Struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan menarikan rekor-rekor tertentu. Ia memungkinkan satu rekor tertentu menunjuk pada semua rekor lainnya di dalam basis data. Secara konseptual, setiap rekor dalam basis data dapat menunjuk ke semua rekor lain di dalam basis data. Akan tetapi, rentang kemungkinan koneksi yang begitu lebar ini juga merupakan kelemahan dari penerapan struktur jaringan pada masalah-masalah praktis. Bahkan profesional informasi sekalipun akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan menggunakan basis data dengan menggunakan struktur jaringan. Struktur basis data relasional. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Relasi implisit dapat secara tidak langsung berasal dari data. Ketika terdapat satu field data yang sama dalam dua tabel, maka rekor dari kedua tabel tersebut akan dapat digabungkan ketika nilai-nilai field datanya sama. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah untuk digunakan dan dipahami. Selanjutnya adalah membuat basis data. Konsep proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu 1. Menentukan kebutuhan data, 2. Menguraikan data, 3. Memasukkan data ke dalam basis data. Menentukan kebutuhan data dapat digunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Selanjutnya adalah menggunakan basis data. Yang pertama, formulir. Secara tipikal menampilkan satu rekor saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi rekor-rekor basis data. Yang kedua, laporan. Laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekor-rekor yang dipilih. Personel basis data.
Terdapat beberapa personel yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama, administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Yang kedua, programmer basis data diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Yang ketiga, pengguna akhir adalah personel basis data yang penting lainnya. Melalui keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil, pengguna akhir memberikan dampak yang sangat besar pada desain, penggunaan, dan efisiensi basis data. Yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian database management system. Yang pertama, keuntungan database management system. Satu, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugian database management system, yang pertama, membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Dan yang ketiga, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.